Hmm, halo, Rizky. Udah, Brang, udah direkam ini. Kayaknya Gembrang hilang lagi. Kelihatan hilang lagi tuh. Iya, kayaknya. Iya, benar. Dia keluar lagi. Apa? Coba kita tunggu 2 menit ya, Mas. Kalau dia belum bergabung, Oke, nanti saya ya, yang akan mulai. Ya. Oke. Harap maklum satu. Dia. Ya, beginilah Mas, karena saya juga tidak menyangka ya bahwa ternyata di sini lagi benar-benar buruk cuacanya. Jadi mungkin akan saya coba mulai untuk memulai acara kita malam hari ini. Tapi saya akan memberikan sedikit prolog tentang diskusi kita hari ini. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Gembrang. Saya dari SPR, yaitu Sekolah Pemikiran Rakyat. Dan di malam ini kita memiliki edisi yang sangat spesial sekali bersama seniman dari Indonesia yang sudah mengglobal, yaitu Mas Heri Dono. Beliau ini kita pertama kali ketemu tuh di 2013 dan akhirnya kita bisa satu panel lagi di hari ini dengan tema yaitu rupa dan ingatan personalnya. Nah, mungkin sedikit pengantar dari saya. Jadi di dalam 1 tahun belakang kami sedang menggarap sebuah isu terkait dengan kesehatan mental. Nah, di mana kami tidak hanya menggunakan pendekatan yang sifatnya saintifik dalam artian disiplin ilmiah akademik, tapi juga lewat bidang-bidang seni kurang lebih seperti itu. Nah, Oke, sepertinya saya lihat lagi. Bagus kok. Oke kah? Nah, di minggu yang lalu kita sudah berdiskusi dengan Mas Afrizal Malna. Dan untuk malam ini, di mana dengan Mas Afrizal Malna kita membahas soal karya sastra, dan di malam ini kita akan membahas soal seni rupa. Tata, apakah suara saya terdengar baik? Iya, clear. Silakan lanjut. Nanti saya akan ingatkan kalau ini bermasalah. Halo, Brang, kamu hilang ya? Saya lanjutin aja deh, Mas Heri Dono, karena ini udah ada yang lain. Intinya sih, kami sedang menggarap isu terkait kesehatan mental atau anxiety gitu, dan ini kami memasuki tahun 2022 ini kami banyak menyoal tentang seni gitu ya. Sebelumnya udah ngobrol sama Mas Afrizal Malna soal sastra, puisi dan lain sebagainya, dan suaraku terdengarkan, dan di malam ini kami akan mencoba mengobrolkan seni dari sisi seni rupa gitu mungkin, dan untuk masuki diskusi sepertinya saya nggak perlu memperkenalkan Mas Heri karena dia bukan hanya populer di Indonesia tapi juga di luar udah sering berpameran di luar dan lain sebagainya. Nah, nanti akan ada di kami SPR, lalu nanti kemudian teman-teman yang berada di ruang diskusi virtual ini juga akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung atau berdiskusi langsung dengan Mas Heri gitu. Mungkin kami ingin memulai dari gimana sih proses kreatif seorang seniman gitu ya. Kalau awam kayak saya nggak paham lah intinya gitu. Nah, gini, sebagai seorang seniman, kami penasaran dan pengen tahu bagaimana Mas Heri melihat suatu rezim turut mempengaruhi proses kreatif atau iklim. Maksud saya rezim adalah perubahan pengaturan yang berlangsung di negara kita atau yang yang dipimpin oleh satu rezim yang berbeda hingga ke rezim yang orang sebut rezim paling baru hari ini. Silakan Mas Heri.
merespon. Ya, Mbak Tata, Mbak, untuk kita melihat persoalan-persoalan kebudayaan ya, misalnya seni rupa dan juga dengan iman ya. Jadi saya lah kira-kira saya masuk di saat di mana Soekarno itu lebih kepada dengan sistem politik sosialis ya itu. Waktu itu juga tidak ada yang namanya Coca-Cola ya, waktu saya kecil itu adanya cuma air soda gitu, seperti sarsaparilla gitu ya. Dan kebetulan ayah saya itu bekerja sebagai ajudan Presiden Soekarno di Istana Bogor waktu itu. Jadi sebelum Cakrabirawa didirikan tahun 62 itu sebenarnya ayah saya sudah bekerja di Istana Bogor sebagai ajudan presiden. Jadi otomatis beliau menjadi Cakrabirawa gitu. Nah di situ waktu saya umur 6 tahun, 7 tahun saya sering lihat koleksi-koleksi di Istana Bogor itu ya. Walaupun nggak tahu senimannya siapa namanya. Kemudian pada tahun 69 ketika saya berumur 9 tahun ya, itu saya menonton di televisi mengenai manusia yang pertama menginjak kaki di bulan ya, dengan Apollo ke-11 itu, Neil Armstrong gitu ya. Tetapi pada masa kecil itu saya senang membaca komik ya, membaca komik-komik tentang yang sifatnya futuristik kadang-kadang, tapi itu komik-komik biasanya dari negara-negara sosialis yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tetapi juga selain Petruk Garin juga ada komik-komik seperti Bolong Cilu gitu ya, Sopoiku itunya pembuatnya itu, dan sangat unik ya, beda dengan komik-komik misalnya dari Amerika gitu ya. Tetapi di situ ada cerita-cerita yang menarik tentang Pangeran Melar dan lain-lain, dan mereka bertemu dengan kelompok wayang orang seperti itu di komik-komik itu. Jadi superhero yang dari barat itu tiba-tiba bertemu dengan wayang orang di Taman Sriwijaya Solo gitu. Di komik-komik itu kita kadang-kadang akan merasa takut atau merasa lucu gitu ya. Jadi ketika tahun 70 saya itu tenggelam di Pasar Seni Ancol. Waktu itu namanya masih Binaria gitu. Jadi mereka bikin danau buatan dan lain-lain. Jadi waktu saya tenggelam itu struktur otak saya berubah gitu. Karena apa-apa yang dalam bentuk rupa itu menjadi artistik semua gitu. Saya kalau sakit itu menempel-nempel dari majalah-majalah itu di dinding gitu ya, saya gunting, saya tempel itu sampai malam, sampai pagi kadang-kadang itu. Jadi dan pada umur-umur karena saya sekolah pertama di Strada Santo Lukas ya, di SD-nya itu di Jakarta itu, kemudian sekolah di SMP 10 waktu itu bergabung dengan SMP 5 di Jalan Dr. Sutomo ya, itu dekat Pasar Baru. Di situ kemudian saya sering ke Taman Ismail Marzuki gitu ya. Jadi menonton pameran dan juga ke satu stasiun radio namanya Arif Rahman Hakim. Jadi tahun 75 saya menonton pameran Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia. Waktu itu saya masih umur 15 tahun gitu. Dan bertemu dengan tokoh-tokoh seniman di zaman Ismail Marzuki ya. Seperti Pak Amitri dengan Pak Mustika, Freda Fesol, ya, macam-macam. Jadi umur 17 kemudian saya bertemu dengan Ari Rusli juga di sana dengan kelompok musiknya itu ya. Terus nonton di Galeri Cipta dan lain-lain. Baru umur 80 saya ke Jogja untuk melanjutkan kuliah dari sekolah SMA di Mangga Besar itu SMA Negeri 10. Kemudian menjadi orang Jogja walaupun tidak bisa bahasa Jawa gitu ya sampai sekarang. Jadi istilahnya orang Jogja coret saya itu. Namanya Jawa tapi tidak bisa bahasa Jawa. Nah di situ
itu saya melihat bahwa proses kreatif itu berdekatan pada risiko itu kita harus apa yang ada di dalam Pancasila, tetapi dengan kepentingan Orde Baru yang menjemahkan secara lebih forum-forum atau waktu saya di EMA itu, saya sebagai ketua kita pernah juga karya seni gitu ya, sebagai satu kesaksian yaitu. Jadi di situ ya karena saya waktu di Jakarta itu misalnya bertemu dengan pelukis Nasar ya, dia masih tinggal di Balai Budaya, kemudian dengan Pak Hamzat Rangkuti di majalah Horizon juga di situ ya waktu itu. Jadi semua seniman saya datangi gitu, sampai ke Surabaya gitu ya, sampai ke Malang, ke Bandung ya gitu. Jadi semua seniman saya datangi, saya ingin mendapat informasi dari dari narasumber yang secara langsung ya, bukan dari koran atau majalah gitu. Jadi ketemu Pak Kusnadi Sudarmaji itu ya waktu itu sebagai kritikus seni gitu. Jadi proses kreatif yang saya buat di buku harian tahun 86 itu 1 tahun saya sebelum drop out gitu. Jadi saya masuk kuliah di ASRI di Sekolah Seni Rupa itu tahun 80. Tapi tahun 86 itu saya membuat buku harian, dan setelah saya membaca sejarahnya Sokrates yaitu seorang ahli filsafat dari Yunani, itu dia seharusnya dia itu dihukum mati di pengadilan, tapi dia memilih minum racun di dalam penjara gitu. Jadi setelah saya baca itu, saya ke kampus dan mengucapkan terima kasih ke dosen-dosen saya bahwa sekarang saya sudah selesai gitu. Jadi dosen-dosen saya waktu itu mengatakan bahwa kalau kamu belum lulus tidak ada yang akan mendengarkan kamu gitu, karena itu satu keharusan bahwa kamu sudah dibaptis oleh satu institusi bahwa kamu sudah sebagai seniman gitu. Tapi banyak teman-teman saya yang lulus juga tidak jadi seniman waktu itu. Saya tanya sama dosen saya, apa tanggung jawab institusi ini kalau yang lulus tidak jadi seniman gitu. Jadi saya pikir pemikiran Sokrates bisa benar juga gitu. Walaupun saya tidak harus bunuh diri, tapi saya bunuh diri sebagai mahasiswa ya, dalam identitas sebagai mahasiswa, dan tidak menjadi dampak apa-apa karena sebagai seniman kalau pameran tidak ditanya punya ijazah atau tidak gitu. Jadi tahun 88 saya pameran di Mitra Budaya itu. Kebetulan ada IPWI waktu itu di situ, Ikatan Pelukis Wanita Indonesia, dan saya pameran tunggal itu di setelah drop out gitu. Jadi pemikiran-pemikiran saya di tahun 86 di buku harian saya itu masih terkorelasi dengan apa yang saya kerjakan hari ini gitu. Jadi teman-teman saya membuat skripsi tentang diri saya waktu itu. Membuat pertanyaan-pertanyaan sifatnya kontemplatif. Jadi saya pikir riset yang paling dahsyat itu untuk mahasiswa itu adalah riset kepada diri mereka sendiri-sendiri. Daripada riset tentang orang lain, tapi menjadi orang lain gitu. Saya kira itu dulu dari saya mungkin, Mbak. Oke. Menarik sekali ya Mas. Sebenarnya dari jawaban barusan saya ada 2 pertanyaan sih sekaligus. Cuma mungkin yang paling prioritas ingin saya tanyakan adalah, jadi tadi Mas Heri cerita bahwa Mas Heri Dono menemui seniman-seniman yang seperti tadi disebutkan. Nah, itu kalau misalkan boleh saya istilahkan, itu seperti pembelajaran yang organik, di mana Mas Heri Dono memang terlibat langsung dengan narasumber dan bahkan mengerahkan semua bukan hanya daya realitasnya ya, tapi juga daya imajinatifnya untuk menemui itu dan kemudian membangun sintesa dari hasil pertemuan itu tadi. Nah, saya tertarik ingin tahu dari proses pembelajaran yang organik itu sebenarnya sintesa seperti apa sih Mas kok pada akhirnya Mas Heri Dono memutuskan untuk drop out dari kuliah. Sebenarnya bukan soal
dia cabut dari institusinya sih Mas, tapi kan lebih pada bagaimana pada akhirnya Mas Heri sampai di posisi titik bahwa berkesenian itu semestinya dalam tanda kutip melampaui dari institusi pendidikan seni itu sendiri. Enggak, Mas? Iya Mbak Gembrang ya. Jadi saya kira ada dua pilihan ya untuk menjadi seniman. Pertama menjadi seniman sebagai sebagai lifestyle atau gaya hidup. Tapi ada juga menjadi seniman sebagai satu sikap ya. Itu sebagai sikap itu dia tidak harus dalam misalnya apakah dia akan berhasil secara finansial atau tidak ya itu selama ide-idenya itu bisa tersalurkan ya. Karena memang supremasi seni yang paling otentik adalah supremasi pertama adalah intelektualitas seni ya. Karena itu kita ada yang namanya intellectual property. Tapi banyak persoalan seni itu banyak dibicarakan hanya masalah-masalah teknis, masalah-masalah artistik ya, persoalan dasar gitu. Apalagi juga jarang dibicarakan masalah estetika atau filsafat seninya. Jadi menurut pikiran saya itu kalau seni tanpa filsafat dia hanya dekorasi, gitu. Hanya untuk ya penyegar ruangan gitu, kolektornya senang yang apa gitu terus dibuatkan. Dan saya berpikir bahwa di dalam persoalan seni itu memang ada yang namanya applied art dan fine art gitu ya. Jadi kalau saya belajar seni rupa, misalnya seni lukis itu di departemen seni rupa dikategorikan sebagai seni murni. Tapi banyak sekali seni murni yang diorderkan ya. Jadi secara bentuk dia seni murni, tetapi secara praktik dia seni terapan dalam bentuk karya yang seni murni gitu ya. Itu semua seni yang diorderkan adalah seni terapan atau applied art. Nah ini saya kira saya belajar dari bentuk-bentuk seni yang tradisional ya atau klasik ya. Kebanyakan mereka itu seni-seni untuk upacara itu biasanya seni murni karena di dalam upacara itu tidak ada yang salah. Walaupun dia membawa sesuatu sesaji yang misalnya jatuh nggak ada hukuman bahwa itu salah gitu. Jadi seni murni saya kira sama dia membuat sesuatu untuk dirinya gitu. Misalnya seorang dalang membuat pertunjukan wayang, terus penontonnya nggak ada atau semua tidur. Pertunjukan itu tetap berjalan, dia tidak lihat penontonnya sudah tidur semua atau sudah pergi semua itu nggak masalah karena mereka berkarya itu untuk diri mereka. Penabuhnya, pemain gamelannya juga bekerja untuk mengeksplorasi dirinya gitu. Itu kalau menurut saya di dalam sikap seorang seniman itu seseorang menjadi seniman saya kira dia harus total ya. Misalnya melihat katakanlah di dalam filsafat itu, misalnya pemikiran-pemikiran Aristoteles ya, itu pasti sudah tidak bisa pembuatan penggalian nilai-nilai seni itu waktu zamannya Herbert Reed pemikiran Aristoteles nggak berlaku lagi gitu. Terus pemikiran seni-seni instalasi tidak bisa dibahas oleh pemikirannya Herbert Reed ya karena misalnya John Berger itu bisa menilai tentang karya-karya instalasi misalnya gitu. Jadi dalam filsafat sendiri sebetulnya ada perubahan-perubahan. Karena pada zaman Aristoteles saya kira tukang kayu itu lebih tinggi derajatnya daripada pelukis gitu. Karena pada waktu itu disebutkan bahwa Tuhan adalah pencipta kayu atau membuat pohon. Tukang kayu membuat kursi dan pelukis melukis kursi. Kalau nggak ada tukang kayu tidak ada kursi kan gitu. Tetapi waktu zamannya Herbert Reed itu kan sudah ada seni abstrak ya, itu tidak bisa lagi memakai konsep-konsep Aristoteles misalnya. Terus Herbert Reed masih membicarakan seni realisme atau ekspresionisme, tetapi belum sampai ke seni instalasi. Jadi pemikiran John Berger yang baru bisa untuk seperti itu gitu ya. Jadi totalitas itu penting ya. Apalagi kalau kita melihat referensi dari hal-hal yang sifatnya global, bukan berarti kita harus ikut mereka. Kadang-kadang apa yang disebut culture misalnya kebudayaan, begitu terjemahannya culture itu beda dengan terjemahannya kalau kebudayaan yang ada hubungan dengan budidaya gitu ya. Kalau di sana mungkin artinya cuma mengerjakan sesuatu saja gitu.
Jadi mungkin pemikiran-pemikiran yang namanya art ya atau seni di Indonesia itu mungkin artinya lebih luas daripada art di dalam bahasa Inggris. Mungkin lebih ke kagunan atau apa gitu ya. Nah, semua bentuk apa bisa dieksplorasi dalam bentuk seni. Gitu. Maka karena itu seni instalasi yang ada di Indonesia itu kita tidak harus memakai konsep-konsep seni instalasi yang ada di negara-negara Barat karena dari awalnya kita itu sebetulnya dalam seni tradisi semua disiplin seni itu saling terhubung ya. Misalnya seorang ingin riset tentang tari, dia juga harus riset tentang musik karena tarian itu diiringi oleh musik gamelan atau musik apa gitu ya. Kemudian mungkin dia pakai batik, mungkin penarinya di pendopo, mungkin dia pakai keris, mungkin pakai semua terhubung ya di situ. Tapi seni di Barat itu mengkotak-kotakan semuanya. Jadi waktu saya kuliah di ASRI dulu, semua dikotak-kotakan. Jadi teman saya yang jurusan seni lukis ya bergaul sama yang lukis gitu ya. Tapi waktu itu saya bergaul sama semuanya. Jadi saya tidak ingin terkooptasi hanya seni lukis gitu. Jadi pada waktu saya kuliah dulu saya ingin jadi seniman bukan pelukis gitu. Suaranya Mbak. Mute, Bram. Oh ya ternyata saya mute. Menarik banget Mas soal spesialisasi ya Mas, karena memang salah satu ya kurang lebih semacam prinsipnya SPR adalah kami memang hendak melawan spesialisasi itu Mas. Dalam artian kita tidak bilang bahwa spesialisasi itu nggak berfungsi atau tidak berguna, itu urusan yang lain. Tapi lebih kayak kami ingin membangun sebuah ekosistem di mana dalam membahas suatu isu itu tuh diperlukan perspektif dari keilmuan yang beragam gitu loh, agar bukan hanya dia lebih beragam dalam kontennya ya, tapi juga bagaimana fungsinya itu tuh tidak hanya mandek dalam satu sisi, kurang lebih seperti itu. Nah, bicara soal spesialisasi ini, Mas, saya tertarik banget ingin minta tanggapan dari Mas Heri Dono bahwa tentu spesialisasi ilmu ini, Mas, ini bukan hanya di bidang saintifik, tapi di bidang kesenian itu juga masih ada dan masih dipercayai sebagai seni itu adalah adiluhung yang perlu teknis secara perfect gitu. Nah, saya tertarik ingin mendapatkan tanggapan sih dari Mas Heri Dono terkait institusi pendidikan di bidang seni yang sampai sekarang itu masih mengglorifikasi yang namanya teknis dan spesialisasi dari teknis seni itu sendiri. Monggo Mas. Ya, memang ya saya kira persoalan-persoalan ya yang sifatnya hal-hal sifatnya saintifik ya tentang spesialisasi gitu ya, itu kemudian dengan kesenian yang disebut adiluhung. Kadang-kadang adiluhung itu baru berjalan setelah 100 tahun baru disebut adiluhung kadang-kadang, karena seni-seni klasik di Barat juga sejarahnya juga sama itu, bagaimana nasib Johann Sebastian Bach ya, Beethoven dan lain-lain. Kemudian karya-karya Van Gogh itu ya waktu zamannya itu ya dianggap orang gila waktu itu kan dia. Jadi setelah dibaca surat-suratnya itu baru ini adiluhung gitu. Jadi kadang-kadang kita sudah ingin lebih awal ya tentang yang disebut adiluhung itu. Dan kita sebenarnya di Indonesia ini kekurangan sejarawan seni sebetulnya. Lebih banyak kuratornya gitu ya. Konservator aja juga sedikit gitu untuk mengecek karya gitu, untuk di art space atau di museum gitu ya. Jadi masih lebih kepada hal-hal sifatnya market ya di Indonesia itu yang sedang ininya, tapi tidak pada substansi persoalan seninya gitu. Jadi semua orang seakan-akan boleh menerjemahkan hal ini ya, tentang karya tersebut gitu ya, spesialisasi gitu ya. Itu saya kira bukan berarti kita hanya fokus hanya pada satu spesialisasi, tapi bahwa secara
holistik, kita juga harus mengerti keseluruhannya gitu. Jadi ketika kita membaca referensi yang banyak ya dari luar Indonesia, kadang-kadang kita misalnya katakanlah ketika membaca bukunya Michel Foucault tentang Civilization and Madness ya, ternyata di awal abad ke-19 sudah ada Ronggo Warsito yang menulis tentang Serat Kalitida ya, tentang buku yang isinya tentang zaman Edan gitu. Itu apakah penulisan Ronggo Warsito itu tidak kalah hebatnya dengan Michel Foucault misalnya gitu ya. Sementara di sini semuanya ke Foucault, dan yang disebut Ronggo Warsito adalah masa lalu dan dianggap tidak penting-penting amat ya, kita seperti mundur gitu. Pengertian waktu itu saya kira dengan pengertian pemikiran yang kadang-kadang tidak terbaca pada zamannya itu bisa sifatnya futuristik gitu. Jadi kalau kita lihat komik-komik Trigan Empire ya, kerajaan-kerajaan Trigan, waktu saya kecil saya senang ya baca-baca komik itu ya. Orang itu bisa berselayar di udara sebelum adanya drone ya, itu sesuatu yang dianggap tidak mungkin ya. Cerita-cerita ada dua matahari segala macam itu. Yang untuk saya itu menarik ya. Mereka pakai pakaian Romawi dan rumah-rumahnya seperti rumah-rumah Yunani gitu. Jadi hal-hal sifatnya saintifik yang mungkin lebih ke di otak kiri kita dan di otak kanan kita yang penuh imajinasi ini. Misalnya kita mau bilang tentang surrealisme atau tentang animisme gitu ya. Jadi ketika para arsitek sekarang sedang membangun bangunan di planet Mars ya, kemudian Boston Dynamics sudah membuat robot-robot dari serangga-serangga, Theo Jansen sudah membuat makhluk-makhluk di pinggir-pinggir pantai ya. Kita terus ada robot Sofia yang semuanya isinya materi gitu, dan orang bisa berkomunikasi dengan materi itu. Ketika kita mau membicarakan animisme, kadang-kadang orang menganggap itu tahayul gitu ya. Kalau disebutkan bahwa setiap benda memiliki roh gitu ya, itu seakan-akan saya di bawah pohon beringin sedang membuat jelangkung dan menghidupkan roh-roh yang saya panggil gitu. Padahal alam ini lebih tua dari manusia sebetulnya. Mereka punya intelektual yang lebih tinggi sebetulnya dari manusia, dan manusia menganggap dia lebih tinggi dari yang lain gitu. Jadi kita yang terlalu sombong untuk mengatakan bahwa alam itu lebih rendah dari kita dan kita boleh seenaknya saja mengeksploitasi gitu ya. Itu yang saya kira pemikiran Lao Tzu tentang Tao Te Ching atau Taoism itu, bahwa apa yang ada di makrokosmos sebetulnya elemen itu ada di mikrokosmos, di tubuh manusia itu ada gitu. Jadi kalau orang senang, gembira atau sedih biasanya keluar air dari matanya, unsur air ada. Orang kalau marah kupingnya merah gitu ya, karena ada api di dalam tubuh manusia. Dan udara itu dari hidung, kemudian semua yang dimakan dari bumi itu, tanah itu ada lewat mulut gitu ya. Jadi saya kira pemikiran-pemikiran masa lalu kita kadang-kadang tidak terbaca pada zaman ini gitu. Dan saya kira ini negara-negara Barat juga sedang kebingungan tentang bagaimana menghadapi persoalan-persoalan alam sekarang ini ya, dengan teori-teori yang mereka pikir ini akan lebih baik ya. Jadi misalnya 100 tahun setelah penjajahan di mana-mana, sistem pertanian sudah berubah ya. Tadinya untuk happy-happy aja membuat pertanian, tiba-tiba harus panen berapa kali gitu ya, dengan konsekuensi kapitalisme. Jadi semua petani jadi stres gitu karena harus pupuknya diatur apa segala macam. Yang tadinya mereka memang punya lumbung yang setelah panen mereka ya kasih berapa persen dari hasilnya itu di lumbung untuk kebersamaan gitu ya. Mungkin di Baduy atau di suku Naga ya, atau masyarakat suku Naga itu juga mereka masih memakai sistem yang lama gitu. Saya kira lebih menarik ya untuk bahwa bekerja, bertani atau berkebun itu untuk kebahagiaan gitu. Konsep targetnya di kebahagiaan itu, bukan berapa banyak dia dapat uang gitu.
Oke, Mas Iri. Sebelum saya beranjak ke pertanyaan berikutnya, saya ingin menyampaikan kepada audiens kita, apabila ada pertanyaan, silahkan bisa nge-chat lewat kolom chat, atau mungkin nanti bisa raise hand, jadi nanti saya bisa calling jika ingin ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Mas Heri Dono secara langsung. Oke, mungkin sebelum ke pertanyaan saya begini, Mas. Ternyata baru sekitaran semingguan yang lalu lah, saya sempat membaca jurnal gitu. Ini dari bidang evolutionary biologist, jadi kalangan biologi yang dia riset soal evolusi, things like that. Nah, di mana temuan terbarunya, Mas, ini temuan terbarunya ternyata manusia secara ragawi itu dia tidak akan bisa survive tanpa mikroorganisme yang ada di dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh itu ada bakteri, parasit, fungi, dan itu jutaan, bahkan lebih dari ratusan juta itu ada di dalam tubuh manusia. Dan itulah yang membantu menggerakkan energi, dan kemudian emosional, terus intelijensia, terus sikap, entah itu secara sosial ataupun secara spiritual, kurang lebih seperti itu. Jadi ini sebenarnya kalau misalkan isu ini di blow up, Mas, mungkin ini akan jadi tantangan sendiri ya buat teman-teman di psikologis, karena kan mode dari penggerak manusia kalau dari psikologis kan dia lebih ke sifatnya psikis ya, yang itu secara jiwais kurang lebih seperti itu. Anyway, itu baru update aja, Mas, terkait dengan evolutionary biologis, karena tadi Mas Heri sempat nyinggung soal mikrokosmos dan lain-lain, tapi ternyata mikrokosmos pun itu kita juga punya mikrokosmos di dalam tubuh kita. Itu titik temuan dari teman-teman evolutionary biology. Pertanyaan berikutnya, mungkin karena belum ada pertanyaan dari audiens, Mas, jadi mungkin dari saya lagi. Oke. Nah, pertanyaan saya mungkin gini, Mas. Kalau dari dulu sampai sekarang, sepengamatan saya, Mas Heri mencoba mengombinasikan berbagai macam metode. Ya, dari itu instalasi, yang kemudian performance, kemudian lukisan, dan lain-lain yang menurut saya itu menjadi karakteristik atau ikonik dari Mas Heri Dono itu sendiri. Nah, saya ingin tahu kenapa pilihan metode berkarya seperti itu tuh bukan pada akhirnya ya, dari dulu sampai sekarang itu tuh menjadi pilihan dari sikap berkesenian Mas Heri Dono. Mungkin itu. Iya Mbak Gembrang ya. Ini pertama sebetulnya tentang evolution biologis ya. Saya kira baru kita mendapatkan kesadaran ya bahwa sebetulnya manusia adalah holobiont ya. Iya, holobiont. Betul. Berarti kita satu frekuensi, Mas. Moga, Mas. Iya, jadi pemikiran-pemikiran Charles Darwin yang terakhir, dia juga menulis tentang teori tentang cacing dan lain-lain ya, terus tentang bagaimana manusia itu selalu beradaptasi dengan apa yang ada di sekitarnya ya. Jadi sebetulnya semua itu ada di dalam tubuh, bakteri dan lain-lain, di dalam mikrokosmos, karena usus dan lain-lain memerlukan itu semua gitu sebagai bagian dari makrokosmos gitu. Nah, kalau saya latihan Bango Putih itu di sini, Persatuan Gerak Badan Bango Putih, itu juga disebutkan bahwa antara alam semesta dan tubuh manusia itu menjadi satu kesatuan gitu. Cuma persoalannya di dalam intelektual pikiran yang ada di otak kita kadang-kadang merasa lebih tinggi derajatnya daripada intelektual tubuh gitu. Jadi memori tubuh itu bisa dilatih menjadi intelektual sebetulnya. Jadi kalau kita lihat Belawan atau Dewa Bujana ya, main musik ya, itu sebelum otaknya memerintahkan jari-jarinya lebih cepat untuk membuat keputusan untuk mengekspresikan perasaannya tentang musik itu gitu. Jadi kalah cepat 300 kali daripada intelektual tubuh gitu. Makanya di dalam Bango Putih itu jatuh itu adalah gerakan, bukan kecelakaan, karena memang orang harus jatuh yang benar gitu. Jadi saya kira manusia sebagai holobiont ya sebetulnya menjadi satu kesatuan dengan makhluk-makhluk yang lain ya, yang sederajat sama manusia gitu.
bukan terus kita merasa lebih tinggi. Jadi itu yang saya kira sering salah ya. Dan pemikiran kalau nggak salah Plato ya, dia dulu juga pernah mengutarakan bahwa makanan adalah farmasi ya, bahwa apa yang kita makan adalah farmasi. Jangan-jangan penjajahan itu yang tadinya dimulai dari pencarian rempah-rempah, ya, karena Plato mungkin sudah membicarakan tentang hal-hal yang ada hubungannya antara alam dan manusia ya, itu bagaimana rempah-rempah itu, buah pala itu dulu bisa harganya mahal seperti emas ya, itu karena memang di Barat itu mereka mungkin hidup dimulai dari kemiskinan ya, dari tidak punya apa-apa gitu. Sementara di Nusantara ini kita hidup dari keberkahan gitu. Jadi semua ada ya di bumi Indonesia gitu. Nah, ini yang ketika Laksamana Cheng Ho misalnya di abad ke-14 itu mengunjungi seluruh dunia sampai ke Eropa dan memperkenalkan tentang mesin traktor ya. Tapi Leonardo da Vinci malah membuat desain tentang tank waktu itu yang bentuknya seperti kerucut. Karena mungkin Asia ini dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya gitu. Karena itu mulai penjajahan ya, dari Portugis, kemudian Inggris dan Belanda gitu ya, untuk menguasai rempah-rempah itu gitu. Nah, sebenarnya seandainya tidak ada pencarian rempah-rempah, mungkin tidak ada penjajahan gitu ya. Karena kalau bagi Laksamana Cheng Ho atau orang Asia, kita menganggap bahwa semua saling terhubung dan kita adalah bersaudara ya. Jadi Cheng Ho sendiri tidak pernah membuat penjajahan dalam penjelajahan dia di benua-benua yang dia singgahi gitu. Nah, tentang keputusan saya yang pertanyaan dari Mbak Gembrang ya, tentang kenapa membuat tidak hanya seni lukis tapi juga seni instalasi, seni pertunjukan, ya, seni video, wayang dan lain-lain. Karena memang formulasi itu sudah ada sebelumnya gitu. Jadi ketika muncul seni modern di Barat, kita sudah masuk ke seni kontemporer sebetulnya. Jadi formulasi seni kontemporer itu adalah menggabungkan banyak elemen-elemen seni yang dari berbagai disiplin ilmu. Sementara hampir seluruh seni tradisi itu menggabungkan semuanya. Karena itu kita nggak perlu lagi berpikir menggabungkan antara seni lukis, seni musik, seni tari. Karena memang dalam petani-petani di Bali misalnya, dia pulang dari sawah, dia bisa nembang, atau dia bisa melukis, atau membuat patung, main gamelan, dan lain-lain itu. Kemudian di dalam sistem akademik kita itu yang kemudian semua dikotak-kotakan gitu ya. Itu yang saya kira di dalam seni pertunjukan sendiri itu yang disebut sebagai performing art ya, ada tari, musik dan lain-lain. Kemudian dari sudut seni rupa, perupa-perupa ini membuat seni pertunjukan yang tidak mengacu pada seni musik, seni tari dan seni suara dan lain-lain, teater gitu ya. Jadi dia dalam persepsi seni rupa membuat pertunjukan gitu. Jadi kalau saya membuat instalasi misalnya, terus kabel-kabelnya itu nggak ditutup supaya ini, orang bilangnya kok jadi nggak rapi gitu ya, kok ada kabel. Tapi kalau dalam seni lukis itu disebut garis gitu. Jadi ketika ada bidang-bidang besar, ya garis-garis itu juga diperlukan gitu. Kalau kabel-kabelnya ditutup terus sophisticated seperti di mall gitu ya, jadi nggak menarik ya. Itu untuk seni itu jadi murah gitu. Jadi kalau rough gitu jadi ada jiwanya ya, itu seperti seni-seni tradisi kalau dalam dalam membuat pertunjukan di desa-desa itu kadang-kadang mereka make up-nya di depan penonton yang make up gitu, karena nggak ada ruang khusus untuk make up, mereka make up di sebelah panggung ya. Dan bagi mereka tidak terganggu gitu untuk membuat seperti itu, dan menurut saya itu sangat kontemporer dalam persepsi sekarang gitu ya. Jadi
ketika ada seni multimedia di luar negeri, saya tidak membuat sesuatu yang harus mengikuti mereka gitu. Karena benar-benar recycle ya, seperti perahu otok-otok itu ya, yang kalau dikasih api kemudian dia bisa di atas air itu, di baskom itu bisa membuat bunyi. Dan waktu di Australia saya membawa 300 perahu otok-otok, dan di baskom itu menjadi suara yang sangat menarik gitu ya, untuk eksplorasi suara gitu. Jadi benda-benda misalnya kaleng kerupuk segala itu tidak masuk dalam ranah diskusi seni modern ya. Dianggap itu seni bawah, seni menurut Sanetto Yuliman itu low art gitu. Jadi low art for low society, high art for high class society. Jadi dia masuknya di low class society. Tapi seniman bisa membuat parodi-parodi, membawa benda-benda yang dianggap tidak berarti ya, dari pasar kelitian misalnya, itu dimasukkan di pameran internasional gitu ya. Terus ada yang rusak, segala itu menarik. Mas Heri, sebentar, saya jadi, maaf menginterupsi, tapi saya jadi benar-benar pengen menanyakan ini. Tadi disebut soal low art. Low ini tuh perspektifnya dari siapa ya, Mas Heri, yang menentukan? Maksudnya, kalau misalkan ada terminologi seperti itu kan otomatis ada minimal, satu ada institusi, yang kedua institusi yang dia hidup berdasarkan ekosistem tertentu. Nah, si low art ini kira-kira hidup pada ekosistem yang seperti apa ya, Mas Heri? Iya, ya biasanya disebut handicraft ya. Jadi kalau kerajinan-kerajinan itu masuk untuk rakyat gitu ya. Kalau udah lukisan dia masuk ke orang kaya gitu. Jadi orang kaya malu kalau bawa pajang kerajinan misalnya, karena itu untuk seni-seni rakyat gitu ya. Tapi kan seniman bisa membuat parodi itu untuk, ya seperti Jeff Koons juga melakukan itu di Amerika ya. Memblow up sesuatu yang disebut kitsch menjadi, dan mengkritik kolektornya juga di sana di Chicago ya itu. Jadi ya benda-benda murah ya, anjing yang kayak balon gitu ya, itu kan barang-barang rakyat gitu, dibikin besar, dibikin sophisticated ya. Barang-barang kitschnya itu kemudian dijadikan olok-olokan dia ya, terus tapi diterima oleh market gitu. Kalau karya-karya Jeff Koons ya. Jadi ya kalau di sini kita melihat apa yang disebut daur ulang ya, itu barang-barang daur ulang yang, kalau yang namanya barang daur ulang, kalau di Indonesia itu barangnya sudah hancur-hancuran gitu. Misalnya kalau saya beli radio antik di Eropa misalnya, radio itu kadang-kadang masih ada kardusnya, belum pernah dipakai, dan itu dibuat tahun 40-an misalnya. Atau telepon yang lama gitu ya. Kalau di sini kalau ke pasar Beringharjo barangnya sudah hampir tidak berbentuk sama sekali gitu. Yang namanya barang bekas di Indonesia itu ya sudah jadi sesuatu yang harus dirangkai lagi dan dijadikan sesuatu yang baru ya. Tapi menariknya kalau ke pasar Beringharjo itu, kalau beli bangke-bangke elektronik itu ditanyanya berapa kilo mau belinya gitu. Sama dengan beli rempah-rempah, kalau mau beli jahe atau cabai berapa kilo, mereka tanya juga mau beli berapa kilo gitu. Jadi karena tukang elektronik itu yang perbaiki televisi, kulkas, dan lain-lainnya itu tersebar di banyak tempat ya, mereka bisa diikutsertakan di dalam pembangunan seni instalasi gitu. Dan Oke, Mas Heri. Ini ternyata sudah ada 2 pertanyaan yang menunggu, Mas Heri. Mungkin saya akan mulai dari pertanyaan yang paling pertama. Ini ada dari saudari saya, Gina. Dia ingin tanya terkait dengan sebagai orang awam, kalau kita ingin mulai memahami kompleksitas seni, menurut Mas Heri Dono harus mulai dari mana? Mungkin kompleksitas seni yang dimaksud di sini adalah filsafat seni itu sendiri. Kira-kira kalau untuk orang awam itu harus mulai dari mana ya, Mas Heri? Iya, sebetulnya dimulai dari ketertarikan kita untuk mengetahui ya itu tentang kebudayaannya. Karena persoalan kebudayaan itu kan persoalan sehari-hari yang kadang-kadang kita tidak terbaca ya. Untungnya saya misalnya dulu waktu SMP itu ke Taman Ismail Marzuki, saya masih sempat nonton pertunjukan sekdanya W.S. Rendra gitu ya.
di teater terbuka misalnya, terus nanti ke teater arena, nanti ada Putu Wijaya dengan ini ya, macam-macam lah itu. Saya kemudian orang musik, orang sastra gitu ya, ada perpustakaan HB Yasin juga. Jadi keingintahuan kita tentang budaya itu yang pertama-tama bisa menstimulasi kita untuk membuat satu kesenian gitu, dengan cara pandang kita yang sederhana gitu, bukan terus harus yang besar-besar gitu. Karena waktu saya di SMP itu saya sudah melukis tahun 76, 77 gitu ya. Melukis tentang perbudakan, ya saya membuat itu. Kemudian pergi ke Serang ya, di daerah Banten itu, bikin orang-orang yang sedang mencuci baju gitu ya. Terus tentang situs-situs yang kadang-kadang menjadi bagian dari kebudayaan kita gitu. Jadi membaca buku-buku sastra, mungkin baca bukunya Danartoy tentang ada Ma'rifat atau Godlop gitu ya, yang sederhana seperti itu, atau baca buku dari Jepang itu Kappa misalnya yang sangat surrealistik gitu. Jadi keingintahuan kita tentang budaya itu yang nantinya kita bisa melihat kompleksitas itu bukan jadi sesuatu yang menjadi kompleks dalam pikiran kita, justru kita yang harus mengerti ya ini. Jadi waktu saya di SMA misalnya, kalau saya bolos pasti saya di perpustakaan gitu. Jadi guru saya pasti nyari, ketemu saya di sana, dan saya bilang ini adalah masa depan saya gitu. Jadi saya nggak masuk di pelajaran yang saya tidak suka dan tidak menjadi masa depan saya gitu. Udah futuristik sejak dulu ya, Mas? Iya. Karena semua guru inginnya nilainya bagus dan saya passionnya tidak di situ gitu. Jadi kenapa saya harus belajar untuk formalitas saja gitu? Karena kan kita belajar untuk diri kita di masa depan, dan ini menjadi ancang-ancang yang saya kira penting gitu untuk saya berkomunikasi dengan orang lain gitu. Iya, keberanian itu semakin kesini semakin tidak dimiliki orang, Mas Dery. Keberanian yang untuk menentukan pilihan sendiri itu, bahkan untuk memilih aja dibantu orang lain itu kayak ini terjadi, Mas Dery, makanya ya gitulah. Iya, memang kita harus melakukan disruption terus menerus ya itu. Ketika ada satu formula baru, kita mencoba untuk melihat formula dari sisi lain ya. Misalnya ketika tahun 75 saya menonton pameran gerakan seni rupa baru, bukan saya harus bikin karya harus seperti gerakan seni rupa baru, bahwa ini hanya untuk stimulasi saya untuk yang kedepannya gitu. Yang mungkin di dalam konsep 5 butir gerakan itu ada yang tidak begitu diperhatikan tentang pemikiran tradisi yang selalu dianggap bahwa dia statik gitu ya. Jadi melihat tradisi atau seni tradisi itu seperti kalau kita melihat bumi dari planet Jupiter, mungkin bumi ini seperti tidak bergerak. Tetapi ketika semakin mendekati bumi, orang yang di Jupiter itu akan melihat bahwa kecepatan pesawat berbeda dengan kecepatan mobil, kecepatan sepeda, kecepatan orang berjalan kaki gitu ya. Semua masing-masing punya kecepatan. Jadi kalau tiba-tiba ada orang main gamelan gitu, orang yang di luar persoalan gamelan menganggap itu dari dulu seperti itu saja gitu. Padahal di dalam orang yang mengeksplorasi gamelan itu perubahannya banyak sekali. Cuman kita nggak ngelihat gitu, karena kita berjarak dengan mereka gitu ya. Jadi saya kira memang misalnya Claude Debussy itu juga dipengaruhi musiknya oleh gamelan ya itu. Dia malah Debussy mengatakan bahwa musik barat itu seperti musik karnaval saja gitu. Karena kalau kita lihat gamelan misalnya Slendro Pelok gitu ya, bahwa yang disebut Slendro itu sebetulnya diskonstruktivisme gitu ya, pengerusakan yang harus diolah dan dibuat artistik lagi gitu. Jadi pada zaman gamelan dibuat itu sudah ada diskonstruktivisme gitu. Bukan zamannya Bauhaus ya, tapi lebih sebelumnya itu. Oke, Mas Dery Dono. Terima kasih atas tanggapannya. Ini ada pertanyaan yang kedua, Mas, dari audiens kita, dari Wahyu dan Masya. Begini pertanyaannya.
Pak Heri, saya izin bertanya, bagaimana Pak Heri merealisasikan konsep atau ide-ide yang aneh dan unik seperti bentuk fantasi pada instalasi atau lukisan Pak Heri Dono sehingga bisa terwujud? Lalu bagaimana proses kreatif Pak Heri Dono menemukan bentuk-bentuk unik tersebut? Monggo Mas, ini mungkin lebih kayak bagaimana prosesnya. Monggo Mas. Iya, terima kasih ya atas pertanyaan yang menarik ya. Jadi ketika saya kuliah dulu, saya mencoba menggabungkan antara animisme dan animasi gitu ya. Jadi ketika orang menonton film kartun, kita menganggap bahwa itu biasa-biasa saja gitu. Bahkan alat untuk mencuci di dapur itu bisa hidup ya di dalam kartun. Tapi zamannya saya kan masih Walt Disney, Hanna-Barbera gitu ya, itu kartun-kartunnya itu. Dan untuk saya itu sangat menarik ya. Bagaimana kursi bisa berlari, bagaimana setetes air bisa tersenyum, bagaimana orang jatuh dari lantai 50 tapi nggak mati, tapi malah bikin lubang di tanah, bagaimana figurnya dipindah sama traktor tapi malah jadi gepeng saja gitu. Hampir tidak ada yang mati di apa-apa yang tidak mungkin ada di dalam kartun. Itu yang untuk saya menariknya di situ. Gimana saya tidak takut dengan kematian ya, ketika melihat jangan-jangan kehidupan itu seperti kartun juga gitu. Nah, kemudian animisme itu mempercayai bahwa segala benda memiliki roh dan dianggapnya aneh. Kalau kita lihat pemikiran Lao Tse tentang Taoisme itu bahwa air, api, tanah, ya, ether dan udara itu ya itu ada di dalam tubuh manusia sebagai mikrokosmos ya itu. Dan kita sepertinya nggak mempercayai bahwa itu ada di banyak-banyak ya di pohon di mana gitu ya. Jadi kenapa saya membuat seni instalasi merealisasikannya itu karena pertamanya ketika seni lukis itu sudah menjadi komoditas yang disebut seni murni, kan saya juga ingin mencari bentuk seni yang lebih murni dari seni murni gitu. Misalnya di Stobesa ini ada sumur ya. Sumurnya di dalamnya saya kasih patung-patung dan lampu-lampu. Kolektor manapun nggak akan bisa membeli. Mana nganggone jeneng Ardian nih? Bentar, ini sebenarnya ada. Boleh Rizky? Oh sudah, monggo Mas. Iya. Jadi kolektor manapun nggak akan bisa membeli sumur saya karena memang karya itu dibuat di dalam sumur itu gitu. Jadi tapi di atas sumurnya saya buat meja ya, buat kasih kaca. Jadi fungsi sumur itu saya ambil airnya lewat pompa water pump gitu ya. Tapi secara fungsi di atasnya itu saya kasih kaca jadi bundar gitu. Jadi dia jadi meja gitu sumurnya. Tetapi airnya itu terus diambil, tapi saya bisa menikmati isi dari sumurnya itu gitu. Jadi dulu itu sumur itu dianggap keramat di studio saya karena studio saya ini kan dulu miliknya rumahnya keluarga inspektur polisi Belanda tahun 1933 gitu. Kemudian dikuasai oleh keluarga keraton dari Sultan ke-8. Kemudian orang jadi takut sama sumur itu, tapi sekarang sumur itu jadi artistik ya, jadi orang bisa lihat karya instalasi di dalam sumur gitu. Misalnya seperti itu. Jadi seni instalasi itu berbeda dengan seni patung ya, karena walaupun sama-sama 3 dimensi, tapi seni instalasi itu membicarakan keruangan gitu. Kita membicarakan atmosfer keruangannya. Tapi kalau patung hanya membicarakan tekstur, membicarakan bentuknya dan material dari patung itu. Tapi kalau seni instalasi itu lebih bahwa manusia atau pengunjung yang menonton karya itu ada di ruang yang sama dengan karya tersebut. Kalau patung atau lukisan, orang itu masih bisa berjarak, tidak bisa masuk ke wilayah itu. Tapi kalau seni instalasi, orang itu berada di ruang yang sama dengan karya tersebut. Terus kemudian seni pertunjukan juga sama. Jadi ya pertama saya bikin wayang legenda itu. Tahun 88 saya bikin cerita tentang wayang Batak ya itu. Itu judulnya Situngko Tunggal Panaluan, dan saya buat pertunjukan di Senisono Galeri di depan kantor pos di Jogja itu. Jadi cerita tentang Boru Anian dan Jidonda gitu ya, Boru Sopak Panaluan gitu. Jadi
cerita tentang tongkat yang ada di Pulau Samosir itu saya buat wayang gitu. Karena saya menganggap bahwa wayang itu milik seluruh bangsa Indonesia. Semua suku bangsa di Indonesia berhak untuk membuat wayangnya sendiri-sendiri gitu. Tidak hanya didominasi oleh wayang Jawa gitu. Karena pada zaman era Soeharto itu memang semua dikontrol melalui kebudayaan Jawa yang disebarkan ke seluruh Indonesia waktu itu. Jadi waktu saya ke Pulau Samosir di Danau Toba itu saya kasih lihat gambar-gambar dan mereka bisa mengerti figur-figur yang saya buat itu namanya, oh ini Partiga Taurus, oh ini Aji Donda, ini apa namanya, semua yang saya buat itu ada di situ gitu. Sampai pohon tada-tada dan lain-lain. Jadi ya, jadi itu waktu itu saya bikin seni video juga tahun berapa? Tahun 92 ya, atau 91 atau 92 itu yang judulnya Hoping to Hear from You Soon. Jadi saya buat seni video yang memakai layar yang seperti di warung-warung. Jadi warung-warung pinggir jalan gitu. Itu saya proyeksikan seperti orang yang melakukan conversation ya. Jadi bicara-bicara di itu dan ada bayang-bayangnya dari luar gitu. Nah, itu saya pamerkan di Jepang waktu itu. Jadi orang di sana juga heran kok seni video seperti itu ya, tapi saya punya wacana sendiri bahwa itu bayang-bayang di spanduk-spanduk yang ada jualan-jualan lele goreng atau apa itu kalau ada yang di dalamnya itu kita bisa lihat bayang-bayangnya dari luar gitu. Dan untuk saya itu video art gitu. Tapi begitu dipamerkan di Jepang mereka bilangnya yatai. Jadi yatai itu terutama di daerah Fukuoka dan lain-lain itu kayak warung-warung di pinggir jalan juga ada gitu. Jadi ya sampai sekarang masih saya simpan karya itu. Seperti itu. Oke, Mas Heri. Saya pikir cukup menjawab ya tentang proses bagaimana berkaryanya. Nah, ini sebelum saya beralih ke pertanyaan yang terakhir dari saya, mungkin saya akan open lagi satu pertanyaan dari audiens. Di sesi talk show virtual ini memang untuk durasi waktunya dimaksimalkan 1 sampai 1,5 jam. Karena ini sudah 1 jam lebih, Mas. Jadi mungkin saya akan langsung ke audiens. Apakah ada? Ini ada dari Molisna, Brang. Oh, dari Molisna. Oke, mungkin akan saya coba bacakan. Tadi Mas Heri sempat menyinggung tentang pentingnya meneliti diri sendiri dalam menghasilkan suatu karya. Apakah Mas Heri Dono secara pribadi melakukan proses meneliti diri sendiri? Kira-kira seni meneliti yang seperti apa yang dimaksudkan di sini? Oke, Mas. Silakan dijawab. Ini, saya juga tertarik dengan pertanyaan ini, Mas. Monggo. Jadi di dalam buku harian saya tahun 86 ya itu saya buat awal tahun tanggal 24 Maret tahun 86 itu sebelum ya teman-teman saya sedang sibuk-sibuknya membuat skripsi ya, itu saya mencoba mencatat ingatan-ingatan saya ketika umur yang paling awal itu umur berapa gitu ya, dan mungkin mempengaruhi saya. Kemudian waktu di SMA itu saya masuk di ilmu pasti alam ya itu ya, di eksakta gitu. Jadi mempelajari ilmu matematika, fisika, biologi ya itu kimia gitu. Itu mempelajari ilmu-ilmu yang pasti. Nah, itu untuk saya menjadi penting sekali untuk mengetahui yang pasti-pasti gitu ya. Dan dari situ saya membuat kesadaran-kesadaran baru ya. Jadi kalau kita membuat ingatan-ingatan masa lalu, kadang-kadang kita memiliki kesadaran tentang apa yang telah kita lakukan. Nah, orang yang membuat karya seni atau karya seni itu bisa apa saja, bisa bentuk tulisan atau bentuk sketsa atau rancangan-rancangan. Itu berarti dia telah melakukan apa yang disebut sebagai new consciousness atau kesadaran baru. Jadi kalau sadar atau conscious itu kita cuma kok gini, saya melakukan ini gitu ya. Tapi ketika kita ingin melakukan disruption ya, membuat
jawaban dari perspektif kita sendiri itu kadang-kadang membuat satu platform di mana itu ada yang namanya kesadaran baru gitu. Jadi dari conscious ke new consciousness gitu ya. Itu dari ingatan-ingatan apa yang kita mau meneliti siapa kita gitu ya. Karena kita tahu-tahu sukses tapi bukan jadi diri kita. Ternyata orang tua saya gitu. Jadi waktu saya drop out dari universitas ya. Jadi itu karena saya ingin punya cita-cita dari diri saya gitu. Kalau umpamanya orang tua saya ingin saya punya titel Dr. Andes ya itu. Terus mereka setelah saya punya sertifikat, terus mereka tanya, kamu kok malah nggambar terus, kok nggak kerja gitu ya? Mbok ada kantornya di mana gitu? Seragamnya apa? Kalau berangkat kerja tuh harus pakai seragam apa? Gitu. Kalau saya sudah kerja, mungkin nanti orang tua saya tanya lagi, kok sampai sekarang belum berkeluarga? Kamu mau cari itu istri misalnya. Nanti kalau sudah punya istri, kok sampai sekarang belum ini sih? Ini punya putra atau putri gitu ya. Nanti kalau udah punya putra putri, mungkin itu kok sekolahnya kurang bagus di sana, sekolah di mana gitu yang sekolah yang kualitasnya bagus kata gitu. Itu sampai mungkin nggak punya cita-cita saya itu. Tapi ketika saya memutuskan drop out, orang tua saya ya udah terserah kamu kan gitu. Jadi disitulah saya punya cita-cita gitu. Karena tidak ingin memiliki sertifikat itu cita-cita saya dari awal gitu. Jadi dari ingatan-ingatan yang kecuali kalau saya mau masuk ke fakultas kedokteran ya itu atau hukum gitu ya, fakultas hukum misalnya, itu saya perlu sertifikat karena kalau tidak itu kriminal gitu ya. Tapi kalau belajar seni punya sertifikat atau tidak punya sertifikat itu tidak ada masalah sebetulnya. Dari apa yang dia mau cita-citakan ya. Ya mungkin risikonya mungkin lebih besar kalau tidak punya sertifikat, tapi di dalam kebudayaan itu saya mempunyai keyakinan bahwa semakin kalau jadi seniman ya semakin tua jadi seniman semakin dihormati orang gitu. Jadi karena tidak dalam bentuk kekuasaan. Jadi kalau budayawan itu lebih kepada pemikiran dan sharing ke orang lain gitu ya. Itu lebih di hati. Tapi kalau politikus itu kadang-kadang kok dia lagi gitu itu kok berkuasanya sampai nggak berhenti kayak Soeharto misalnya gitu ya. Itu tidak dihargai gitu. Tapi kalau budayawan semakin jadi budayawan terus gitu kayak Romo Mangunwijaya gitu ya, itu semakin dihargai. Avandi juga seperti itu gitu. Jadi saya waktu itu menganggap bahwa mungkin saya tidak butuh sertifikat. Walaupun sekarang ini saya suruh mengajar untuk di Pascasarjana ISI gitu. Walaupun tanpa ijazah. Hebat ya, Mas. Ya mungkin untuk memprovokasi mahasiswa. Iya. Disadarkan lalu disuruh bikin mendestruktif gitu. Mendestruksi keadaan. Mendestruksi keadaan. Karena kreativitas selalu lahir dari jelas Mas. Mendestruksi keadaan. Oke Mas Heri, kita beralih ke pertanyaan yang terakhir nih. Menurut Mas Heri Dono, seperti apa masa depan seni rupa kita? Monggo Mas. Iya. Kalau saya melihat nih ada hal-hal yang baik dan ada hal yang kurang baik gitu. Karena hal-hal yang baik itu ketika jurnal-jurnal seni itu pada zaman tahun 70-an itu banyak sekali gitu ya. Sekarang sepertinya lebih orientasinya ke market gitu. Jadi misalnya lebih banyak kolektor yang bicara seni daripada senimannya sendiri yang studi tentang seni gitu ya. Kalau kita lihat di negara ASEAN ya, kita lihat bahwa seniman-seniman di Filipina, di Thailand, di di sekitar Indonesia ini mereka banyak ditempatkan di luar negara mereka gitu ya, dan secara memposisikan kuratornya di sana juga ya. India juga seperti itu gitu ya. Nah kita sampai sekarang belum punya tempat untuk semacam banyak kedutaan Indonesia di luar Indonesia ya gitu. Tapi masih sebatas tidak
mengeksplorasi kebudayaan gitu. Jadi kalau di Jakarta itu ada Erasmus House, ada Goethe Institute, ada Japan Foundation dan lain-lainnya. Kita selalu jadi tamu di luar itu. Kita nggak sebagai tuan rumah di negara lain gitu. Jadi kita tidak bisa membuat penyelenggaraan seni internasional di luar Indonesia gitu. Itu yang menurut saya harusnya strategis ya. Kita membuat tempat-tempat di mana kalau kirim karya ya sudah kita punya gudang di sana, dari situ kita bisa travel dari misalnya negara Jerman pindah ke Perancis, pindah ke Inggris, pindah kemana, dan lebih murah sebetulnya, dan kurator-kurator kita bisa ditempatkan di tempat yang lebih global ya itu. Kalau mau seni rupa kita maju, tapi kita masih termarginalisasi oleh itu gitu. Di di sini kita cuma pertanyaannya selalu, Mas di luar negeri yang sedang tren apa gitu. Terus kita harus supaya nggak ketinggalan gimana. Padahal kita ini sedang dilihat oleh negara-negara di luar Indonesia dan ingin mengikuti seperti kita gitu. Sementara pertanyaan kita masih apa yang sedang tren dan kita supaya nggak ketinggalan. Kita sudah maju sekali tapi kita masih merasa ketinggalan. Ini yang saya kira ironis ya. Seni rupa kita yang oleh market nggak bisa untuk melawan market di luar negeri, itu harus dilawan dengan non-market ya. Seni yang tidak bisa dinilai harganya berapa itu justru tidak bisa diperhitungkan oleh mereka gitu. Tetapi ketika masalah harga-harga gitu jangan ini, mereka yang bikin uangnya kadang-kadang Fed itu di Amerika itu bikin duit sendiri, dia bisa bikin pabriknya bikin uang berapa lagi tambah lagi gitu ya. Itu nggak akan menang-menang gitu. Tapi ketika ini berapa harganya, oh not for sale gitu ya, wah mereka jadinya lebih ini gimana nih untuk ini, dia bisa dibeli berapa sih kayak gitu ya, kita nggak bisa dibeli gitu kan. Seperti Borobudur kan nggak bisa diperjualbelikan, dia tidak ternilai gitu. Jadi seni yang baik sebetulnya seperti tidak punya nilai sama sekali, tapi jangan-jangan dia bernilai tidak terhitung ya nilainya gitu. Tapi seni yang bisa dihitung oleh mereka gampang untuk menjatuhkan gitu. Jadi kalau kita bikin seni yang not for sale itu juga kadang-kadang lebih bisa dihormati gitu. Dan dalam diplomasi kebudayaan kita bisa maju. Jadi di sini misalnya kayak Jogja Binal ya, itu kadang-kadang mereka orientasinya lihat di art jog gitu. Padahal art jog itu kan komersial misalnya. Tapi orientasinya lihat di yang komersial dimasukkan di bienal gitu. Padahal seni yang di bienal itu harusnya yang nggak diperhitungkan sama sekali oleh orang lain tadinya gitu ya. Tidak bernegosiasi dengan ini dimanis-maniskan supaya jadi dibeli orang atau apa gitu. Karena itu di dalam diskurs ya, dalam wacana gitu. Jadi art diskurs itu sebetulnya lebih penting daripada art marketnya gitu. Karena art market itu cuma dampak gitu, cuma ya, impact dari apresiasi orang ya. Tapi beruntungnya karya-karya saya banyak dikoleksi oleh museum-museum gitu ya, di Guggenheim atau di Fukuoka atau di museum di Australia, di mana-mana itu. Jadi tidak bisa dimain-mainkan gitu, karena sudah punya nilainya gitu. Tapi kalau cuma berorientasi di market ya saya ini karena idealisme itu penting gitu. Jadi selalu harus ada idealisme yang dipertahankan oleh seniman. Oke, terima kasih Mas Heri Dono. Ternyata ini ya, saya mencatat satu poin penting banget, yaitu bagaimana membuat seni menjadi sesuatu yang sesuatu yang dia sudah melampaui nilai. Jadi memang mungkin untuk tataran lompatan individual mungkin bisa Mas, tapi saya mungkin ini jadi PR kita bersama ya, bagaimana mengonsepsikan ini tuh ke dalam tataran yang lebih institusional. Maksudnya dalam hal ini lembaga seni, karena menurut saya mungkin tidak akan semua kelompok usia seniman setuju dengan itu, Mas. Ya, tentu Mas Heri Dono yang juga pelaku mengerti bagaimana di lembaga pendidikan seni pun ada stratifikasi seperti itu. Oke, Mas Heri Dono, pertanyaan yang terakhir itu sekaligus menutup acara kita hari ini. Tentu saya tidak akan lupa mengucapkan banyak terima kasih yang tidak akan ternilai atas
sudah meluangkan waktu, energi, pikiran, dan semoga Mas Heri selalu sehat, selalu bahagia, dan kita bisa bertemu di diskusi SPR berikutnya suatu hari nanti. Terima kasih banyak Mas Heri. Terima kasih Orang, sama-sama untuk semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Sampai jumpa Mas. Sampai jumpa. Makasih Mas, makasih semua. Terima kasih. Mari.